Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elia Chandra Triana dari Prodi S1 Manajemen Usia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis penerapan standar dan strategi keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Analisis ini saya lihat dari sudut pandang manajemen. Jadi keamanan informasi tidak hanya dianggap sebagai masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan risiko, tata kelola, dan keberlangsungan pelayanan organisasi. Nah, mengapa keamanan informasi menjadi isu manajerial? DJP mengelola informasi yang bernilai tinggi seperti data wajib pajak, dokumen kedinasan, dan juga data pegawai. Di sisi lain, hampir seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi saat ini sangat bergantung pada sistem digital. Karena itu, gangguan keamanan bisa berdampak pada tiga hal utama, yaitu kerahasiaan, kemudian integritas, dan juga ketersediaan informasi, sekaligus dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Kemudian ruang lingkup dan metode analisis. Analisis ini mencakup 4 unsur, yaitu manusia, proses, teknologi, dan keamanan fisik. Pendekatan yang digunakan adalah berbasis risiko, dimulai dari mengidentifikasi aset penting, melihat ancaman dan kerentanan, menilai kontrol yang ada, kemudian menentukan gap, prioritas perbaikan, hingga menyusun roadmap dan KPI. Perlu saya tekankan bahwa analisis ini bersifat akademik dan tidak melakukan penetration test terhadap sistem internal DJP. Kemudian terkait acuan standar dan regulasi. Dalam melakukan analisis, saya menggunakan beberapa acuan. Dari sisi Kementerian Keuangan terdapat PMK 110 tahun 2024 dan KMK 323 tahun 2025. Kemudian terdapat regulasi nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, PP 71 tahun 2019, dan Perpres tentang SPBE. Sedangkan dari sisi standar internasional, saya menggunakan ISO 27001 yang menekankan pengelolaan keamanan informasi berbasis risiko. Kemudian aset informasi dan klasifikasi data. Menurut saya, salah satu dasar keamanan informasi adalah menyadari bahwa tidak semua data memiliki tingkat sensitivitas yang sama. Ada informasi publik, terbatas, rahasia, sampai sangat rahasia. Contohnya, data wajib pajak tentu membutuhkan perlindungan yang lebih tinggi. Klasifikasi tersebut harus diterapkan sejak data dibuat, disimpan, digunakan, dibagikan, sampai akhirnya diarsipkan atau dimusnahkan. Kemudian selanjutnya adalah peta kontrol yang tampak dan area penguatan. Secara umum, Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memiliki dasar kebijakan dan kontrol keamanan. Namun yang perlu diperhatikan adalah konsistensi pelaksanaannya. Beberapa area yang masih perlu diperkuat antara lain review hak akses secara berkala, penggunaan MFA, klasifikasi dokumen, pengamanan perangkat, serta kesiapan menghadapi insiden. Jadi tantangannya bukan hanya memiliki aturan, tetapi memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan. Kemudian di sini ada peta risiko utama. Dari analisis yang saya lakukan, terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya adalah phishing atau pencurian kredensial, salah kirim dokumen, hak akses yang sudah tidak sesuai, malware atau ransomware, gangguan layanan, risiko pihak ketiga, serta kehilangan perangkat atau dokumen. Menurut saya, phishing dan kesalahan manusia menjadi risiko penting karena sangat dekat dengan aktivitas kerja sehari-hari. Yang selanjutnya adalah analisis gap, people, process, and technology. Gap keamanan informasi ini juga tidak hanya bisa dilihat dari teknologi. Dari sisi people, pegawai perlu memiliki awareness dan kebiasaan melaporkan kejadian mencurigakan. Dari sisi proses, review akses, klasifikasi data, pelaporan insiden, dan prosedur pemulihan harus jelas dan terdokumentasi. Sedangkan dari sisi teknologi diperlukan MFA, patching, kemudian endpoint protection, backup, enkripsi, dan monitoring. Nah, ketiga unsur ini harus berjalan secara bersamaan. Kemudian adalah strategi prioritas yang pertama. Strategi pertama adalah memperkuat fondasi tata kelola. Pertama, menerapkan manajemen keamanan informasi berbasis risiko dan memiliki risk register. Kedua, menerapkan prinsip least privilege, yaitu pegawai hanya memperoleh akses sesuai kebutuhan pekerjaannya. Ketiga, menjaga keamanan data sepanjang siklus hidupnya, mulai dari klasifikasi sampai pemusnahan. Kemudian strategi prioritas yang kedua berfokus pada ketahanan teknis dan kesiapan menghadapi insiden. Perangkat dan jaringan harus dipelihara dengan patching serta monitoring yang baik. Selain itu, organisasi perlu memiliki playbook menghadapi phishing, malware, kebocoran data, maupun gangguan layanan. Tujuannya bukan membuat insiden menjadi mustahil, tetapi agar organisasi mampu mencegah, kemudian mendeteksi, merespons, dan memulihkan kondisi dengan cepat.
Kemudian untuk roadmap implementasi, saya membaginya menjadi 3 tahap. Pada 0 sampai 3 bulan, fokusnya adalah quick wins seperti review akses, pembaruan aset kritis, awareness phishing, dan pengecekan backup. Pada 3 sampai 6 bulan, mulai dilakukan klasifikasi data, simulasi phishing, dan monitoring perangkat. Kemudian pada 6 sampai 12 bulan, keamanan mulai diintegrasikan ke KPI, audit, BCP, serta program perbaikan berkelanjutan. Kemudian KPI yang perlu dipantau pimpinan, agar strategi keamanan tidak hanya menjadi dokumen, pimpinan membutuhkan indikator yang dapat diukur, misalnya persentase aset yang sudah diklasifikasikan, review akses, kepatuhan patch, keberhasilan restore backup, tingkat kegagalan simulasi phishing, dan kecepatan penanganan insiden. Dengan KPI tersebut, pimpinan dapat melihat apakah risiko keamanan benar-benar semakin terkendali. Sebagai kesimpulan, menurut saya keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab unit TIK, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Prioritas utama sebaiknya diberikan pada risiko yang paling dekat dengan aktivitas sehari-hari seperti phishing, hak akses, kesalahan berbagi data, malware, dan kesiapan pemulihan. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan keamanan dapat berubah menjadi perilaku kerja yang konsisten. Dengan begitu, data lebih terlindungi, layanan lebih tangguh, dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dapat tetap terjaga. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam analisis ini, berasal dari regulasi Kementerian Keuangan, kemudian ada peraturan nasional, materi keamanan informasi Kementerian Keuangan, serta ISO 27001. Demikian presentasi saya, terima kasih.